Di balik ramainya persaingan merek motor di Asia, ada satu nama yang jarang dibicarakan secara besar-besaran di Indonesia, tetapi justru menjadi kekuatan besar di dunia otomotif internasional, yaitu TVS. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita gaskan videonya. Sebagian orang menganggap remeh motor ini karena berasal dari India. Belum lagi yang desainnya kadang absurd, seabsurd masyarakatnya. Tapi fakta sebenarnya TVS jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. TVS bukan sekedar pabrikan motor. TVS adalah raksasa otomotif yang memproduksi jutaan kendaraan setiap tahun dan mengekspor produknya ke lebih dari 60 negara. Pabrik mereka beroperasi dengan standar global, menggunakan teknologi yang disempurnakan lewat pengalaman panjang dalam industri mesin roda 2. Posisi TVS semakin diperkuat ketika mereka menjalin kerjasama dengan salah satu brand paling bergengsi di dunia, yaitu BMW. Tidak banyak pabrikan yang diberikan kepercayaan oleh BMW untuk memproduksi motor mereka, tetapi TVS berhasil membuktikan standar kualitasnya. Bahkan 3 model BMW yang sangat populer, yaitu BMW G310R, G310GS, dan G310RR. Semua motor ini diproduksi oleh TVS. Unit-unit ini dikirim ke pasar global, termasuk Eropa dan Amerika, dengan standar kontrol kualitasnya yang sama ketatnya dengan BMW. Kerjasama ini bukan hanya sekedar kolaborasi, tetapi sebuah pengakuan bahwa TVS memiliki kualitas manufaktur kelas dunia. Yang membuat TVS makin menarik adalah reputasinya dalam kualitas bahan yang sangat kuat. Banyak biker dan pengulas otomotif mengakui bahwa material bodi dan finishing TVS terasa lebih kokoh dibandingkan beberapa merek Jepang di kelas dengan harga yang sama. Tidak berlebihan jika banyak yang mengatakan bahwa kualitas TVS berada jauh di atas Yamaha dan Honda, terutama pada segmen motor entry level dan mid level. Ketebalan bodi, rigiditas rangka, dan detail finishing mereka terasa serius nggak main-main. TVS ingin menunjukkan bahwa motor yang terjangkau tidak harus dibuat dengan material tipis dan ekonomis, apalagi sampai rangka terkikis. Semua faktor ini membuat TVS bukan sekedar pilihan alternatif, tetapi pabrikan yang sedang naik daun di mata dunia. Mereka punya teknologi, punya kualitas, dan punya pengalaman berskala internasional. Ketika sebuah motor TVS meluncur ke jalan, sebenarnya yang kita lihat bukan sekedar kendaraan dari India, tetapi hasil gabungan antara ambisi besar, kualitas global, dan kolaborasi premium bersama BMW. TVS mungkin tidak sering tampil di media seperti merek besar lainnya, tetapi kualitasnya berbicara lebih keras daripada reputasinya. Dan ini adalah salah satu motor TVS yang menurut saya keren banget, yaitu TVS Ronin. Ini adalah motor yang sejak awal dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda dari motor retro modern lainnya. Dari tampilan pertamanya, motor ini tidak mencoba menjadi paling agresif atau paling klasik, tapi justru memilih pendekatan yang sederhana, bersih, dan fungsional. TVS Ronin menggunakan spakbor berbahan besi, bukan plastik seperti kebanyakan motor masa kini. Material ini memberikan kesan kokoh sekaligus menjaga durabilitasnya, dengan konstruksi yang dibuat untuk memberi kekuatan tambahan ketika motor menghadapi permukaan jalan yang tidak rata atau saat membawa beban yang lebih berat. Lalu jika diperhatikan lebih dekat lagi, las-lasan pada sasis Ronin terlihat sangat rapi, menunjukkan kualitas pengerjaan yang cukup teliti. Lalu untuk tampilannya sendiri, Ronin mengambil pendekatan modern retro yang tidak berlebihan. Lampu bulat LED di bagian depan memberikan identitas klasik, tetapi dengan teknologi pencahayaan masa kini. Tangki bahan bakar yang ramping, jok yang landai, dan penggunaan panel instrumen digital membuat motor ini berada di titik tengah antara klasik dan modern. Ronin tidak mencoba menjadi motor retro sepenuhnya, tetapi juga tidak terlalu bergaya futuristik.
Inilah yang membuatnya terasa unik dibanding motor lain di kelas yang sama. Dan untuk kapasitas tangki BBM-nya mencapai 14 liter dengan konsumsi rata-rata 40 km per liter. Ini terbilang irit untuk motor bermesin 225 cc. Terus kalau kalian perhatikan lagi di tangki BBM-nya ada tulisan E20 yang artinya motor ini sudah bisa menggunakan BBM dengan kandungan etanol hingga 20%. Namun Ronin tidak berdiri sendiri. Di kelas retro modern, kehadirannya bersanding dengan motor-motor seperti Yamaha XSR 155 dan Kawasaki W175. Dengan adanya pesaing tersebut, Ronin mengambil posisi sebagai motor yang menawarkan kombinasi desain sederhana, material yang kokoh, dan kenyamanan berkendara yang seimbang. TVS tampak berusaha memberikan nilai lebih pada sisi konstruksi dan kualitas bahan, terutama pada bagian-bagian yang jarang diperhatikan oleh pabrikan lain. Kesimpulannya, TVS Ronin adalah motor yang cocok untuk pengendara yang ingin sesuatu yang berbeda tanpa harus meninggalkan kenyamanan. Ia menawarkan material bodi yang solid seperti spakbor besi, rangka yang tebal, dan handling yang santai, serta tampilan yang mudah diterima di berbagai gaya penggunaan. Motor ini juga terasa pas untuk dipakai harian, touring ringan, atau sekedar menikmati perjalanan tanpa harus terburu-buru. Sebuah pengalaman berkendara yang simple, stabil, dan menyenangkan. Sayangnya brand TVS kurang dilirik di Indonesia. Entah memang Indonesia bukan target penjualan atau memang masyarakat Indonesia nggak bisa lepas dari brand Jepang. Sebelum saya tutup video ini, mari sama-sama kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang menghadapi musibah banjir. Semoga keadaan segera membaik, para keluarga yang kehilangan sanak saudara diberi kekuatan dan ketabahan, serta para korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan dalam kondisi terbaik. Amin.